وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hajri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayahnya saya panjenengan dimudahkan Allah, dibimbing Allah untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di awal waktu di Mukimawan. Salat yang spesial ini yang mana dikatakan dalam hadis termasuk waktu laporan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam hadisnya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Senantiasa silih berganti menjaga kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Berhubung yang dipantau ini adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Ketika Gusti Allah tanglet, dan tangletnya Gusti Allah ini bukan berarti boleh tahu ya ingin bertanya kepada malaikatnya saja. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku ya, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Maka malaikat yang menjaga kita itu sanjang taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, wahai Tuhan kami tinggalkan mereka dari bumi menuju langit, mereka dalam keadaan sholat. Pas datang lagi ketika waktu asar juga sama. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang ya kan ke mereka untuk menjaga mereka juga pas ketepatan sholat. Nah, maka mari di Ramadan ini kita kuatkan penjagaan kita kepada sholat, lebih khusus sholat subuh dan sholat asar, karena ini salah satu atau dua waktu yang dibuat laporan harian kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan agung Nabi mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai bisa dipertemukan dengan baginda Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di Perahu dalam Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali kajian tentang negeri akhirat, mengambil kitab Al-Budurus Safiyah fi Ahwal Akhirah, perjalanan abadi ke negeri akhirat karya Imam Suyuti. Kita masih di awal-awal bab surga ini, bab 142. Bab sifat ahli jannah nas'alullah iyyaha min fadlihi. Bab tentang sifat penduduk surga. Jadi yang disebutkan di sini sifatnya, bukan namanya. Nek nama Pak, mungkin sak donya padha dijenenge ya kan. Dipadana mbek nama penduduk surga. Ternyata yang sama itu bukan namanya tapi sifatnya. Nah, sifat-sifat inilah mari kita miliki, mudah-mudahan dengan kesamaan sifat yang disebutkan Kanjeng Nabi dalam hadis-hadisnya nanti itu bisa kita miliki, sehingga kita bisa cocok antara hadis Kanjeng Nabi kali sifat yang kita cocok sehingga nanti layak masuk surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita baca hadisnya, ini hadis yang ketiga, kemarin baru 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ummi fid dharain amin. Wa akhraja Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis ini, Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan beliau mensahihkannya, juga Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu jannah, qala li Jibril." Tatkala Gusti Allah niku menciptakan surga, maka Gusti Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Berarti kalau dari sini antara malaikat Jibril dengan surga, setuean malaikat Jibril. Terus karena ketika Gusti Allah baru selesai menciptakan surga,
Jibril diajak ngobrol dengan Gusti Allah. Ini menunjukkan malaikat Jibril lebih dahulu diciptakan Allah dibandingkan surga. Idhab fanzur ilaiha. Hei Jibril, pergilah ke surga sana, lihat ya, di dalamnya. Fadhahaba fanazara ilaiha. Maka dikarenakan malaikat Jibril diperintahkan Gusti Allah, maka semua malaikat itu siap gerak. Gak ada sih mungkin ya Allah, gak ada. Ya. Ini menungso, mawon ya kan. Dia kan sholat saat ini setengah jam, ya kan. Panggilan adanya juga, ya kan. Kan saat ini Allah, si kerjaan buat mana? Itu menungso. Malaikat saat ini dikekang langsung berangkat. Makanya di antara sifat malaikat itu la yaqsuna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka gak pernah bermaksiat ya terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan pasti mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, seperti ini. Dikekang sujud terus, dikekang rukuk terus, dikekang jogo menungso terus, Pak. Itu sifat malaikat. Termasuk malaikat Jibril ini. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ay Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ya, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidak ada orang pun yang mendengar tentang surga, kehebatan surga, kenikmatan surga, pasti akan memasukinya. Saking gampangnya, rahmat Gusti Allah luas, ya, tanpa batas. Kemudian surga yang indahnya segitu menggoda, gak mungkin kalau ada manusia gak melbu, pasti melbu, kata malaikat Jibril. Summa haffaha bil makarim. Nah, kemudian Gusti Allah memberikan semacam diliputi surga tadi atau dikelilingi surga tadi bil makarim dengan hal-hal yang makruh itu, yang gak menyenangi, yang gak menyenangkan. Jadi surga yang begitu indah, jadi malaikat Jibril, orang kalau mendengar kedahsyatan surga, kenikmatan surga, pasti melbu. Nah, berhubung kok gampang, dikasih cobaan, diberi, sebelum surga dimasuki, dia diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh paling gampang, ya, enak-enak, makan kalau enak, dikongkon poso. Mungkin saya panjenengan saat ini suatu biasa, karena kita sudah melakukan ibadah puasa harus puluhan tahun. Coba yang gak pernah poso, ya kan? Kemarin saya nemui orang, wallah alam apakah dia basa-basi atau beneran. Saya mau nyantar mobil, dia rokokan ngarep itu ST. Mas gak poso, karena gitu kan? Wah, aku tuh Pak, niku gak sahur. Alasannya buatan sahur alasan. Ya wes, saya seperti sambut mengingatkan secara halus. Kan gak mungkin lagi. Cak, ayo poso. Saya sindir, soalnya gak poso. Niku ngapunten buatan sahur. Rokokan minum es teh. Yang penting saya nyampaikan seperti itu. Artinya kalau gak biasa, abot. Sholat, amal subuh, enak-enak turu, melungker, ya kan? Selimutan, paling udah terus bisa, ya kan? Enak-enak turu, dikekek Allah pergi ke masjid. Gak enak, menurut nafsu gak enak. Tapi kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu sudah kita bisa memanage, ya kan? Kapan waktu turu, kapan waktunya sholat, gambarannya lagi, saya panjenengan bendino kerja ya, balik nyotor Pak, kamu kan kerja juga kerja ya, nyari uang, menafkahi keluarga dan yang lainnya. Ternyata ada orang jenengan dikeket Islam, mengeluarkan harta. Kalau zakat berarti ada yang 5%, 10%, 2,5% dan yang lainnya. Ya kan, seperti itu. Infak sedekah. Menurut nafsu saya itu,
1 juta tak keluarkan beberapa itu yo kurang dari 1 juta. Ya kan? Umpamanya ya kan 1 juta dikurangi 2,5% itu kan? 25.000 ya. Nah, kalau umroh namun selawe 1 juta kurang selawe juga 1 juta jadi 1 juta kurang 1% lawan 1 rupiah lawan ya belum 1 juta. Artinya menurut nafsu itu abot, apalagi ibadah haji, masya Allah ya kan, itu butuh puluhan juta. Kalau orang Indonesia sekarang ya kan, nunggu 20 tahun, 23 5 tahun, 30 tahun seperti ini. Artinya menurut hawa nafsu, jadi surga yang indah tadi itu dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan menurut nafsu. Tapi kalau panjenengan sudah enjoy saya enak mawon sholat, berarti jenengan sambung melewati tahap tadi. Nih orang yang belum melewati tahap tadi, yang masih gelut dengan nafsunya sendiri, abot ini, betul betul. Makanya surga tadi ketika dihiasi dengan macam-macam, kata malaikat Jibril, setiap orang yang mendengar pasti akan masuk surga. Setelah itu diberi rintangan, ya kan, diberi rintangan. Jangan tantangannya lah, maksud Rasul berbodok, ada tantangannya seperti itu. Nah, kemudian summa qala li Jibril, kemudian Gusti Allah berfirman kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Ya Jibril, coba lihat ulang sekarang, lihat ulang surga. Fadhahaba fanazur ilaiha thumma jaa faqala, kemudian malaikat Jibril datang kedua kali dan melihat kondisi surga, yang kondisi surga ini beda dengan kondisi pertama. Kondisi kedua ini sudah diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan oleh hawa nafsu. Luar biasa pokoknya. Kemudian bagaimana? Faqal, kemudian malaikat Jibril berkata, Ayrab wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya takut kalau jenengan beri perintangan-perintangan yang luar biasa tadi, gano wong sing mlebu surga. Saking abotnya, saking beratnya untuk menuju surga, karena sudah diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan oleh hawa nafsu. Maka Jibril sampai saja, sampai bilang, ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, setelah panjenengan beri rintangan, ya kan, hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, saya khawatir tidak ada satupun orang yang memasukinya. Berarti apa Pak? Nek sedurunge itu dari tangan kok, wong nggak turu gelbak, glugul kumik berbusuk balik, ya kan? Setelah diberi rintangan, masya Allah, maka Jibril sendiri mengakui, bersumpah atas nama Allah, abot dan mungkin saya takut tidak ada orang yang memasuki. Nah, itu surga. Berikutnya neraka. Falamma khalaqallahu an-nar, maka tatkala Gusti Allah menciptakan api neraka, qala li Jibril, maka Gusti Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab fanzur ilaiha. Hei Jibril, pergilah ke neraka, lihat tadi sana. Fanzur ilaiha, maka Jibril datang ke sana dan melihat kondisi neraka. Summa jaa faqala, kemudian malaikat Jibril matur kepada Gusti Allah, ya, lapor kepada Gusti Allah. Faqala ayrab wa izzatika la yasma'u biha ahadun fa yadkhuluha. Wahai Allah, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tidak ada orang, ya, seorang pun yang mendengar tentang kengerian neraka kok bisa masuk ke dalamnya. Dampaknya neraka itu sudah ngeri banget. Wong mendengar saja pasti akan menjauh dari api. Gak ada orang yang mau memasukinya. Kosong belum nanti, ya, kosong belum. Nah, kemudian Gusti Allah menambahkan fahaffaha bisyahwat, maka api neraka tadi, ya, itu diliputi hal dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Masya Allah. Tadi segampangannya, kenapa jenenge melakukan maksiat, ya, mobil bir macam-macam, zino, macam-macam ya, rampok, mencuri, enak ya, sudah kerja, jupuknya, apa, hartai uangnya, macam-macam. Terus syahwatnya itu berbicara nanti seperti itu. Nah,
Summa qala li Jibril, kemudian Gusti Allah sanjung kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Jibril, lihat pulang sekarang neraka bagaimana. Fadzahaba, maka malaikat Jibril pergi ulang ke neraka yang sudah diliputi oleh hal yang menyenangkan oleh hawa nafsu. Sesuatu yang menurut hawa nafsu enak pasti itu neraka, seperti ini. Gitu kan? Terus bisa dengan tahu bagaimana hal-hal yang diliputi hawa nafsu itu pasti ujung-ujungnya maksiat. Fadzahaba, maka malaikat Jibril pergi. Fa'adhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril melihat untuk yang kedua kalinya. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ay Rabbi wa izzatuka laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya takut tidak ada orang yang tersisa di bumi nanti, melainkan pasti semuanya akan memasuki neraka. Ya bayang Pak, kita saya menjenengan ini menungso, ya kan? Diciptakan Gusti Allah, enten hawa nafsunya, ya kan? Ada hal-hal yang bisa menarik hawa nafsu tersebut, ada akal, ya seperti itu. Orang beriman, ya, bedanya orang dengan orang non iman. Orang beriman itu diberi kekuatan iman. Itu yang membedakan. Ini sebelum iman bagus, gak ngurus, iki halal haram boten semerah, gak ngurus seperti ini. Apalagi tadi wis gak punya iman, hawa nafsunya diperturutkan, ini wis double tambah mudah bermaksiat. Orang yang di atas itu yang lahan basah, Pak, Masya Allah, itu korupsi triliunan miliaran, ya kan? Enak, so tidak belum dua yang ya kan? Siapa yang nggak mau? Secara nafsu semua manusia ingin kaya. Tinggal apakah dia mencari jalan pintas atau jalan yang seharusnya dilalui secara halal seperti ini. Nah, menurut nafsu gampang yang jumbo, gak mau gitu. Jadi ya kan, dikorupsi, nah, seperti itu. Jadi ketika neraka ini sudah diliput dengan hal yang disenangi oleh hawa nafsu, ya, dengan syahwat, khawatir malaikat Jibril itu kalau seluruh manusia akan memasuki neraka. Sebaliknya surga tadi, ketika diberi rintangan, khawatir tidak ada orang yang memasukinya, meskipun cuma satu orang. Berarti kan berat, tantangannya berat. Makanya kita senantiasa mumpung di bulan Ramadan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan memohon kepada Allah, ya, agar kita dimudahkan Allah untuk mendapatkan surga dan rahmatnya, dan serta kita dijauhkan Allah dari murka dan siksanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya, kami memohon kepadamu, ya, ridhamu dan surga, dan kami berlindung diri kepadamu ya Allah dari murka-Mu dan api neraka. Sering harus kita ucapkan, karena di Ramadan ini Masya Allah bukan pas malam saja, itu mustajab. Saat saya panjenengan di bulan Ramadan ini waktu yang mustajab, waktu duha, waktu siang, malam, pagi, petang, semuanya itu mustajab semuanya. Apalagi dalam kondisi pas puasa, mustajab semuanya. Insya Allah ketika kita berdoa itu, mugi-mugi mawon kita harapkan Gusti Allah mengijabah. Berikutnya ini ada keterangan dari Abu Syekh, ya, dalam kitab beliau Al-Azamah dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, "Khalaqallahu al-jannah wan nar yaumil Jumu'ah." Gusti Allah niku menciptakan surga dan neraka pada hari Jumat. Berarti memang hari Jumat itu spesial. Dan satu-satunya hari yang tersisa, ya, dari 7 hari itu yang akan disebutkan Gusti Allah di akhirat itu hari Jumat. Hari Sabtu sampai hari Kamis itu gak ada hadisnya. Yang ada nanti di hari kiamat itu atau di negeri akhirat itu ada namanya hari Jumat. Soal yang lain hari apa? Allah, saya belum tahu. Yang ada redaksinya itu hari Jumat. Yang mazid, hari tambahan. Seperti ini. Jadi spesial banget, makanya saya imajinin ketika kedatangan hari Jumat
kita spesialkan hari tersebut dengan ibadah. Malami baca Al-Kahfi atau siang harinya baca Al-Kahfi, ya, malam ini baca Yasin, Waqiah dan yang lainnya, perbanyak sholawat kan seperti ini. Anjurannya kan seperti ini. Jadi memperbanyak ibadah dibandingkan sebelum, karena memang waktu yang spesial, bahkan mustajab malam Jumat ini. Nah, seperti ini. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, ya kan? Dimasukkan surga di hari Jumat, ditokno dari surga juga hari Jumat. Hari kiamat nanti datang juga pada hari Jumat. Sehingga Pak, Ibu yang dirahmati Allah, saat hari Jumat datang, selain jin dan manusia itu semuanya takut. Semuanya takut. Hewan-hewan juga takut semuanya. Khawatir kalau itu hari kiamat. Ini menungso biasa mawon kan tidak diberi pengetahuan masalah itu. Tapi seluruh makhluk yang lainnya takut ketika datang hari Jumat karena khawatir itu adalah hari kiamat. Oke, berikutnya hadis riwayat penciptanya surga dan neraka di hari Jumat. Oke. Mana yang lebih berbeda? Atau yang bersama atau bagaimana? Kalau di sini kan redaksinya wal. Gusti Allah menciptakan al-jannah wan nar kan. Dalam bahasa Arab, wawu itu berfaedah bareng. Ya, mutawalah bareng seperti itu. Artinya Gusti Allah kan dengan kehendaknya dan dengan kemampuan Gusti Allah pun fayakun hati kan gitu. Seperti itu. Beda lagi kalau dengan kata summa itu kemudian itu ada jeda. Kalau summa itu ada jeda. Contoh, dakhala Muhammad wa Ali fil masjid. Ya. Muhammad dan Ali masuk ke masjid itu bareng. Tapi kalau dakhala Muhammad summa Ali, ya. Muhammad masuk masjid, kemudian besok jam baru datang Ali masuk masjid. Nah, jadi kalau wa itu langsung ya, bareng-bareng seperti itu. Oke, secara tekstual hadisnya seperti itu. Oke. Dari Ibnu Abbas juga berkata, "Innallaha khalaqal jannah qablana." Nah, di sini baru keterangannya. Jadi kan tadi di sini ada keterangan lebih jelasnya di sini. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah khalaqal jannata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga qablana, sebelum api neraka. Nah, ini ada keterangannya memang. Ini kita secara redaksi tadi memang poin-poinnya bareng. Tapi hadis berikutnya ini menjelaskan lebih detail ya, bahwa surga itu lebih dulu diciptakan. Wa khalaqa rahmatahu qabla ghadabihi, ya. Dan Gusti Allah menciptakan rahmatnya sebelum murkanya. Makanya disebutkan di keterangan yang lain Pak, di arsy ya, di arsy-nya Gusti Allah itu ada tulisannya, inna rahmati sabaqal ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Gusti Allah, itu mendahului murkaku. Artinya dari redaksi yang tertulis di arsy-nya Gusti Allah, niku rahmati kasih sayang Gusti Allah itu sangat-sangat luas ya, dibandingkan murkanya Gusti Allah. Makanya sebagai simbol kan, pintu surga itu kita kan 8, pintunya neraka tidak, pintu 7. 8 kali 7 banyak mana? Gila Pak, ya, artosipun insya Allah rahmatnya Gusti Allah lebih luas dibandingkan apa? Murkanya. Nah, ini pasti sih. Terus jawaban panjenengan ini di hadis ini, bahwasanya Gusti Allah lebih dulu menciptakan surga dibandingkan neraka. Sebagaimana Gusti Allah itu lebih menciptakan rahmatnya daripada murkanya. Seperti itu. Berikutnya hadis Bukhari Muslim, ini juga penguat hadis sebelumnya tadi. Nabi Muhammad bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Ya. Surga itu diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Sholat tahajud itu jam 3:30 abot tidak biasa. Luwih enak tidur, yakin itu Pak. Semua orang coba jenengan ingat ketika awal balik umur 15 tahun, dikengke tahajud, mulai Pak. Kenapa sekarang udah jenengan sudah
menggembleng diri panjenengan sehingga sudah biasa itu. Coba orang mulai dari akal balik umur 15 tahun sampai sekarang gak tahu dilatih tahajud, ya tetap mau kalah dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu kata ahli bahasa ya dulu ada syair, saya lupa syairnya. Hawa nafsu itu seperti bayi. Hawa nafsu itu seperti bayi. Kalau gak disamping terus nyusu aja. Makanya kalau bayi gerak itu mulai kadang-kadang saya samping, ya kan? Jadi hawa nafsu itu, ya kan? Kalau tidak disamping dia akan ngepeng terus, nyusu terus kepada mboknya. Makanya agar dia itu berlepas diri harus diputus hawa nafsu. Nah, kenapa orang itu gak rajin tahajud mulai umur 15 tahun sampai contoh mohon maaf sampai usia 40 tahun, 50 tahun. Kenapa? Karena dia masih enjoy dengan kenyamanannya, dengan hawa nafsunya. Coba kalau dia putus bismillah, tak putus, saya akan semangat tahajud. Insya Allah bisa. Tergantung saya panjenengan memutus kepingin nama, memutus nomor seperti ini. Oke. Neraka juga demikian. Ya. Neraka itu diliputi, ya, dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maksiat semuanya ini hawa nafsu semuanya. Nah, Pak, masya Allah. Nih, jenengan itu sekarang yang 50 tahun, 60 tahun, gak seperti usia 20 tahun, 30 tahun. Makan, masya Allah, ya, sate ini sejina, ya 10. Saat ini dulu aduh, ya kan? Macam-macam ya, kekil wanita sapirin kurang tambah mana, ya kan? Sampai kelompokan, sampai kuartet, itu hawa nafsu, ya kan? Menuruti hawa nafsu sampai kekenyangan. Kita bisa ngerim, tapi nggak tahu ngerimnya panjenengan itu karena waduh khawatir kena penyakit sehingga panjenengan ngerim nggak hati-hati, atau memang karena kita tahu kadar kita nggak boleh berlebihan seperti ini. Oke, berikutnya hadis riwayat Ibnu Mubarak dari Zaid bin Syarahah qala berkata, "Balaghani, telah sampai kepadaku annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqal jannah, tatkala beliau menciptakan surga, wa khalaqa ma fiha minal karamah wan na'imi wasurur." Dan Allah menciptakan perangkat-perangkat di dalamnya berupa kemuliaan, berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan di dalamnya. Qalat, surga berkata. Jadi surga juga bisa ngomong, Pak. Jangan sampai kita beranggapan surga itu makhluk mati. Betul, surga juga bisa berbicara. Buktinya nih, ya kan? Qalat, maka surga berkata, Rabbi, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, kenapa panjenengan menciptakan saya? Jadi surga ini setelah diciptakan Gusti Allah dan sudah dilengkapi perhiasan di dalamnya, kesenangan dan macam-macamnya. Nah, surga ini saja kepada Gusti Allah. Qala, maka Gusti Allah menjawab, la uskinaki khalqan min khalqi. Sungguh aku akan menempatkan kepadamu makhluk-makhluk yang saya ciptakan. Qala, maka surga berkata lagi, Rabbi, idzan la yada'ni ahadun. Wahai Tuhanku, berarti seseorang tidak ada yang meninggalkanku. Idzan yadkhuluni kullu ahad, berarti setiap orang akan memasukiku. Qala, maka Gusti Allah menjawab, kalla sa'aj'alu sabilaki al-makari. Tidak, saya akan jadikan jalan menujumu dengan hal-hal yang sukar, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, surga ini tahu sendiri, ya kan? Karena dia ciptanya Gusti Allah, dia tanya kenapa diciptakan. Gusti Allah ingin memasukkan ke dalamnya makhluk-makhluk yang dikehendaki Gusti Allah. Jadi Quran dilahul mahfuz sana, di buku induk sana, itu sudah tertera, sudah tertera. Siapa yang akan masuk surga sudah ada namanya. Nah, Gusti Allah
akan memasukkan makhluk-makhluknya yang namanya itu tadi sudah ada di lauhul mahfuz, akan dimasukkan semuanya ke dalam surga. Mugi-mugi mawon. Saya panjenengan, keluarga kita, anak turun kita termasuk nama-namanya yang ada di lauhul mahfuz yang ghaib tadi, yang itu masuk surga semuanya. Kan saya panjenengan gak ada yang tahu lagi. Nah, tapi kita berharap, kita punya harapan kepada Allah, ya. Allah Maha Welas Asih, apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita di husnul khotimahkan Allah nanti ketika kita dipertemukan Allah, ya, dicabut nyawa kita dari husnul khotimah, sehingga dengan itu harapan kita, pas nama kita itu memang ada di lauhul mahfuz, dan itu memang tujuan Gusti Allah menciptakan kita di lubuk surga seperti ini. Nah, berikutnya tadi tidak semulus itu bisa masuk surga, ya. Dibuat jalan untuk ke sana gampang aja, Pak. Ini ke surga, Pak. Nah, ini jalan menuju surga. Rintangannya Masya Allah, ya kan? Ono juri-juri nih, ono batu terjalnya, ono hal yang licin-licinnya, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga orang ke sana itu Masya Allah penuh perjuangan. Gampangnya seperti itu. Terus gampang panjenengan ditutup, harta karun namanya, ya kan? Harta karun, tapi jenengan harus melewati di sini sungainya, di sini ada hewan-hewan buas, cara jenengan bisa menghindar, ya kan? Pokoknya gitu. Ini harus berhasil, Masya Allah. Puas kita, alhamdulillah ya Allah panjenengan. Nah, dengan bimbingan panjenengan saya bisa sholat malam, bisa sholat tahajud, bisa duha dan yang lainnya, ya kan? Bisa puasa sunnah, puasa Ramadan, infak, sedekah, zakat dan yang lainnya. Makanya ini kalau tanpa pertolongan Gusti Allah repot, Pak. Makanya kita senantiasa ihdinas shiratal mustaqim, ya kan? Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jadi jalan menuju surga itu makanya itu, Pak. Terus repot pokoknya seperti itu. Oke. Wa khalaqa jahannam. Kemudian Gusti Allah menciptakan neraka jahannam. Wa khalaqana fiha minal hawani wal 'adab. Dan beliau juga menciptakan, ya, di dalam neraka jahanam itu kehinaan dan berbagai macam siksaan. Ini pernah kita sampaikan, ya. Ada ular, ada kalajengking, macam-macam besar-besar, ya. Ada gada terbuat dari api neraka, ada pecut campur, ya, dari api neraka, macam-macam siksanya luar biasa, ya kan, seperti ini. Qala, maka neraka berkata, Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, untuk apa jenengan menciptakan saya? Qala, maka Gusti Allah berfirman, la uskinaki khalqan min khalqi, sungguh aku akan tinggalkan ke dalam dunia makhluk-makhluk yang saya ciptakan. Jadi makhluk yang sudah tertera namanya di lauhul mahfuz, yang ahli neraka semuanya benar-benar neraka. Tidak kurang sedikit pun. Seperti ini. Qala, maka neraka tadi berkata, Rabbi idzan la yaqraban ahad. Ya Allah, kalau gitu gak ada orang yang akan mendekatiku, kata neraka. Qala kalla inni sa'aj'alu sabilaki fi syahwat. Tidak, saya akan jadikan jalan menujumu itu penuh dengan syahwat. Gampang aja kalau ini neraka, jalannya ini gampang, jalan tol, ya loh, mulus, ya kan, gak ada rintangan sama sekali, enak, ber-AC, tapi bukan di mesin, Pak, ya. Pokoknya enak lah pokoknya, ya, jalannya tidak terjal, ya, mulus, tidak ada rintangan, nek ngantuk di pinggir atau warkop-warkop, ya kan, sehingga orang santai tambah melek, ya kan, menuju neraka tambah seperti ini. Nah, jadi jalan menuju neraka ini dimudahkan, ya kan, sehingga orang yang tanpa bimbingan Gusti Allah akan mudah melakukan maksiat seperti itu. Ini berikutnya para ulama Allah Subhanahu hadis dari riwayat Ibnu Rahawai di dalam musnadnya, dan sinten Al-Qudai di dalam musnad Asy-Syihab an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tariqul jannah haznun birabwa wa tariqun nar sahlun bisahwa. Jalan menuju
surga itu haznun itu ada keterangan di sini. Itu adalah jalan sulit berbatu. Wis repot. Jadi gampang aneh. Kalau jalan kan penuh batu, Pak. Jenengan anak waktu gede kan gak mungkin jenengan ngelangkai kok. Iso nggih kali napa? Menek waktu tersebut ya, kemudian jatuh ke bawah. Napa? Seperti itu, berlikan itu. Nah, jadi jalan menuju surga itu sulit berbatu. Roboh itu naik, Pak. Kayak bukit ya, Pak. Jadi kalau ada bukit, jenengan pas kondisi naik ini roboh namanya. Napa? Mendaki. Sulit mendaki, Pak. Yang terjal banyak batunya juga mendaki, wabel. Seperti nah, sebaliknya dan jalan menuju neraka sahlun gampang. Bisa turun, Pak. Ketika panjenengan sudah sampai atas bukit, ya kan? Kalau kembali ke bawah kan harus turun kan? Kan bawah terus, Pak. Jenengan kalau mau ke Pancen atau Malang, pas jenengan ke naik ke atas wabut, Pak. Gigi harus gigi satu, Pak. Ya, gigi loro itu rombal itu, rusak di mobil. Nah, harus gigi satu. Nah, nanti kalau sudah ke atas ingin turun ke bawah, jangan harus jangan umpama tapi dibayar ini. Jangan bawa sepeda ontel mau nih sepeda ontel. Ini kok kalau jenengan gak lapo-lapo, terus ngeluyur sendiri ke bawah nih. Nah, ibaratnya ya, jalan menuju neraka itu gampang dan dari atas ke bawah terus lajunya gampang. Jalannya dimudahkan. Nah, seperti ini. Berikutnya hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang jayyid dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala jannata 'adn." Ya, tatkala Gusti Allah menciptakan surga Aden. Khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, Gusti Allah menciptakan kenikmatan di dalam surga tadi. Itu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Masya Allah. Ketika Gusti Allah menciptakan surga, Gusti Allah juga menciptakan kenikmatan di dalamnya, yang mana kenikmatan di dalamnya itu belum pernah dilihat oleh mata. Nih kalau saya panjenengan gampangan ini, coba jenengan cari istana yang terus sampean mogah, pasti kita bisa tunjuk tinggi gitu kan. Nah, di dalam surga istana-istana di dalamnya kenikmatannya itu belum pernah terbayang belum pernah dilihat mata manusia. Jenengan kalau pernah melihat sesuatu yang takjub luar biasa, surga di dalamnya itu tambah kurang bagus ya, lebih bagus lagi. Wala udhunun sami'at dan belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar dan belum pernah terbesit ya. Terbayangkan di dalam hati jenengan seandainya membayangkan sesuatu yang indah, ya. Sesuatu yang indah, nopo mawon di dalam surga lebih indah. Seperti ini. Summa qala laha, kemudian Gusti Allah berfirman kepada surga tersebut. Takallami, hei surga, silakan kamu komentar. Wahai surga, silakan kamu komentar. Ketika saya sudah diciptakan, ketika nikmat segala bentuk nikmat sudah tersedia di dalam surga, tinggal dilihat orang beriman saja, ya kan? Silakan berkata, silakan komentar. Faqala, maka surga menjawab, qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Ya. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat dari surat Al-Mu'minun ini, jadi surganya ini membaca surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'min, sungguh beruntung, sungguh bejo, betul-betul bejo sih dan orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan, coba tadi jenengan baca ayat 1 sampai 11 itu, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sifat pertama orang yang beruntung, orang beriman yang beruntung, nek salat khusyuk. Nek sholat gak mikir yang lain, fokus sholat. Nah, itu bukti beruntung. Terus ayat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang
berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Dijak dominoan, dijak apa sing kurang bermanfaat. Gak ya, saya mementingkan jenengan ibadah atau pekerjaan seperti itu manfaat dunia akhirat. Domino itu manfaat ya, menghabiskan waktu mawon ya kan. Jadi diajak hal-hal yang kurang bermanfaat, dia akan berpaling. Berpaling. Terus bagaimana? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu senantiasa menunaikan zakat. Yang wajib-wajib, sunnah-sunnah gitu, infak sedekah dan lain-lain. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ya kan, diberikan kepada yang halal ya, kepada para istrinya, kepada budak hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Artinya orang beriman itu senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, ya, tidak jajanan luar, tapi diberikan kepada pasangan sahnya, kepada istrinya atau kepada budak hamba sahaya, budak. Tapi halal nih. Faman ibtagha dzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari di balik itu tadi, di balik istri atau di balik budak, berarti zina, LGBT, lesbian, gay dan yang lainnya, itu termasuk faulaika humul adun. Mereka itu termasuk orang-orang yang melampaui batas, dosa besar semuanya tadi. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga janji dan amanatnya. Jika amanat ditunaikan sebaik-baiknya. Ketika dia janji pasti ditepati. Biasanya kalau obrolan janji itu pas pilkada, pas pemilu itu obrolan janji, 100 janji. Agar gugur situ yang dilakukan, ya kan? Padahal janji-janji itu harus ditepati semuanya. Seperti itu. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang atas sholatnya mereka jaga. Artinya menjaga betul. Memangnya diwajibkan 5 waktu dijaga betul. Sholat pada waktunya. Gak pernah dia sholat di luar waktunya. Berusaha mendatangi sholat di awal waktunya. Menjaga waktu tersebut, menjaga adab-adabnya, menjaga rukun-rukunnya sehingga sah secara syariat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu jadi surga ketika diciptakan, seluruh kenikmatan sudah diberikan di dalamnya. Dikengken ngomong langsung saja qad aflahal mu'minun. Sungguh bejo, sungguh beruntung sangat orang beriman. Nah, sifat-sifatnya mari kita kuatkan lagi di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 tadi. Oke, berikutnya para orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas secara marfu ya. Khalaqallahu jannah adl biyadihi. Gusti Allah niku menciptakan surga adilnya dengan kekuasaannya. Wa dalla fiha thimaruha. Dan Gusti Allah menjuntaikan. Apa menjuntaikan itu? Menjulurkan atau menggantungkan di dalamnya buah-buahnya. Artinya gini, Pak. Di surga itu jangan bayangkan banyak pohon tapi pohonnya mendukur-dukur, Pak. Jadi kan kalau punya mangga di rumah karena tinggi, Pak. Jadi kan harus nyongkro, apa nyongkro? Ya kan? Sukru kan. Surga banget, Pak. Buah-buahnya itu mendekati panjenengan semuanya. Masya Allah, tinggal petik mawon. Jadi kan bayangin apa? Rojo betul, Pak. Kepingin buah apa kayak petik ya kan? Nah sekarang nyongkro, Pak, atau gak pinter menek, Pak. Di surga betul.
Di surga itu masya Allah, nama buah-buahnya menjuntai ke bawah semuanya, siap dipetik, siap dimakan. Seperti ini, masya Allah, ya kan? Terus wasyaqqa fiha anharha, dan sungai-sungainya mengalir. Bukti sungai itu baik lah, mengalir lah. Sungai menang, itu nggih, kumandok biasanya, ya kan? Nah, masya Allah, surga ini masya Allah. Sungainya bukan main-main Pak. Di surat Muhammad ini disebutkan ada 4 sungai. Fiha anharun min ghairi asin. Ada sungai yang airnya itu tidak berubah. Min ghairi asin. Wanharun min labanin. Ya. Ada sungai dari susu. Ada anharun min asalin musaffa, dari madu yang murni. Bukan madu doang, madu murni. Nek madu yang di jual-jual ada madu 100% madu, tapi gak campuran ini, ya kan? Gula dan yang lain. Itu betul. Sungai dari madu dan madunya murni. Lengket set. Walau alam. Mungkin kita kan belum tahu ya, tapi jangan samakan Mbak, antara madu yang kita miliki yang dengan konsumsi tiap hari dengan madu yang ini surga Pak. Kok lengket ya apa? Bos, pokoknya mungkin nama mungkin sama, tapi hakikatnya ya apa? Kita nggak tahu Pak. Tadi kan disebutkan mata ainun ra'at, mata udhunun sami'at, mata khatara fi qalbi baca. Kalau saya Pak membayangkan surga, apa? Sungai dari madu tadi lengket, beda dengan apa yang kita pikirkan Pak. Beda dengan apa yang kita pikirkan nanti. Oh ternyata beda. Ya. Antara madu yang di dunia, sungai madu. Ya. Wa anhar min khamril ladzati lisyaribin. Ada sungai itu khamr. Khamr itu apa? Di khamr yang biasanya memabukkan itu. Nah, makanya kenapa orang Islam dilarang mabuk-mabukan? Agar bisa menikmati surga sungai yang terbuat dari khamr. Masya Allah. Atau sibuk apapun yang dilarang Gusti Allah itu ada hikmahnya, dan panjenengan kita sendiri disiapkan sesuatu yang lebih baik di surga nanti seperti itu. Nah, dan sungai-sungainya sudah mengalir. Faqala, maka Gusti Allah berfirman, takallami, surga, berkatalah kamu. Faqalat, maka surga menjawab, qad aflahal mu'minun. Faqala wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhilun. Surga berkata, sungguh beruntung orang-orang beriman. Maka Gusti Allah berfirman, wa izzati, ya, demi kemuliaanku, wa jalali, dan di kemuliaanku, ya, la yujawiruni, ya, tidak akan bertetangga denganku, fiki, ya, di dalam wahai surga, bakhilun, orang yang bakhil, orang yang pelit, atau sipun orang yang pelit tidak akan masuk surga. Orang yang pelit, medit, nyengit, ya kan, tidak akan masuk surga. Duit bodoh, gede. Makanya orang beriman itu rata-rata loman Pak. Loman kepada pasangannya, kepada keluarganya, anaknya disangoni, ya kan, istri kayak belonjo, ya kan. Ketika ada iuran-iuran apa gitu, gampangan, ya kan. Orang minta ya diberi, nang masjid napa infak berjalan di juga urunan. Orang beriman seperti itu. Makanya di antara ciri orang bertakwa itu yang mungkin sering kita baca di surat Ali Imran, ya, di antara sifat bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak baik dalam kondisi lapang atau sempit. Apa di awal bulan, akhir bulan sama saja. Meskipun ya mungkin nominalnya berbeda karena kondisi seseorang, tapi semangat infak itu ada. Seperti itu. Jadi orang bakhil tidak mungkin bisa masuk surga. Seperti itu. Berikutnya Imam Bazzar meriwayatkan hadis, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari sahabat Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, khalaqallahu jannah, Gusti Allah menciptakan surga, labinatun min dhahabin, satu batu batanya terbuat dari emas. Jangan pengen, masya Allah Pak. Masjid ini Pak, niki mungkin ribuan batu bata terus ya. Nah, surga ini Pak diciptakan Gusti Allah, satu batu batanya itu terbuat dari emas.
wa labinatun min fiddah, ya. Ada satu batu bata lagi terbuat dari perak. Wa milatuha al-misku. Adukan semennya, adukan semennya kan orang nek ngaduk lulu ya, ngaduk lulu kan butuh bayi loh ya. Adukan semennya niki dengan minyak kasturi. Masya Allah, minyak kasturi luaran loh. Jadi coba cari minyak-minyak, ini kan minyak murah ya, yang 10.000. Coba cari merek kasturi. Kan dulu surga ya. Nah, itu terbuat dari minyak kasturi. Kalau kita jenengan bangun rumah ya, kedul dulu kan ya, dengan air Pak, ya kan? Ini karena air ya gak sangat nempel protol ini ya, harus butuh ada yang perekatnya ya tadi, ada airnya. Ini minyak kasturi sebagai perekatnya. Ya. Wa qala, kemudian Gusti Allah berfirman kepada surga, takallani, ya, berkatalah kamu wahai surga. Faqalat, maka surga menjawab tetap seperti tadi. Aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Faqalat al malaikah, maka malaikat berkata, tuba laki manzilal muluk. Sungguh beruntung kamu wahai surga, kamu adalah tempat tinggalnya para raja. Masya Allah, ya kan? Orang yang ditakdir Allah mlebu surga ini raja lah ya. Kalau saya panjenengan di dunia gak pernah jadi raja, Masya Allah, di surga setiap orang beriman jadi raja. Ya kan? Kan gak punya bayangan Pak, kan dunia ya kan, rakyat jelata, rakyat biasa ya kan, gak pernah jadi pejabat dan lain-lain. Di surga setiap orang beriman jadi raja. Kok sangat raja? Oke. Istrinya banyak. Kalau raja-raja dunia kan selirih kayak kan, betul kan? Nah, surga juga sama. Kemarin saya isi kitab Riyadhus Shalihin, ada keterangan seperti ini. Seorang laki-laki nanti di surga nanti mempunyai 72 istri. Kita enggak? 72 istri. Saya harus ingat bapak-bapak ini. 72 istri. 2 istri dari kalangan manusia. Dari kalangan Bani Adam, 70-nya dari kalangan bidadari. Rojo bener Pak tuh Pak, ya kan? Jenengan kate wayu wedi ujoe kae sakit. Surga Pak 2 istrinya dari kalangan manusia dan 70 dari bidadari. Makanya tadi kalau di orang beriman di dunia biasa-biasa, Gusti Allah muliakan mereka di surga jadi raja-raja. Dan terus Masya Allah pelayan banyak seperti ini. Terus pokoknya kali jadi nopo mawon panjenengan terus ready semuanya Pak. Buah-buahan semuanya ready semuanya. Masya Allah. Makanya ini sangat menggiurkan kita semuanya dan sangat menyemangati kita bagaimana kenikmatan di dalam surga. Tuba laki manzilal muluk. Sungguh beruntung sampean wahai surga, sampean adalah tempat tinggalnya para raja. Ya mungkin bahwa saya panjenengan termasuk napa ditakdir menjadi raja-raja di surga. Allahumma amin. Wa akhrajal Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan. Karena waktunya duha. Atau sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan atau pelengkap monggo kami silakan. Ya wonten. Kita lanjutkan ya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah banal firdaus biyadi. Gusti Allah niku ya, membangun surga firdaus ya, dengan kekuasaannya. Wa hadaraha ala kulli musyrikin wa kulli mudminin dil khamri sikirin. Dan Gusti Allah mengharamkannya, mengharamkan surganya tadi pada setiap orang musyrik, orang yang menyekutukan Gusti Allah, dan juga mengharamkan surga tadi kepada pecandu khamr yang sangat mabuk-mabuk. Alhamdulillah dari ini. Khamr kan sangat mabuk. Orang sing mabuk-mabuk tadi itu diharamkan mlebu surga. Nek saat ini boten khamr mawon, narkoba, macam-macam itu, ekstasi dan yang lainnya. Nah, makanya sama-sama kita perangi ketika ada hal seperti ini
bangsa itu tadi mereka ngirim narkoba dan yang lain untuk merusak bangsa. Seperti itu. Dalam Islam sendiri setiap yang memabukkan itu dan haram seperti itu. Nah, orang-orang yang pecandu khamr atau mungkin sekarang narkoba itu diharamkan oleh Gusti Allah untuk memasuki surga. Berikutnya di redaksi yang lain, Gusti Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, la yadkhuluha mudminu khamrin wala dayyuf. Surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang pecandu khamr dan juga dayyuf. Nah, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mad dayyuf? Wahai Rasulullah, apa dayyuf itu? Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, alladzi yuqirru su'a fi ahli. Seseorang yang membiarkan keburukan terjadi pada keluarganya. Orang keburukan di keluarga dijarno. Bojoe gak jilbaban aku dijarno. Anaknya sudah balik, ngopo gak sholat dijarno. Niki dayus seperti itu. Makanya kita sebagai pemimpin rumah tangga harus betul-betul tetap mengingatkan. Memang hidayah itu di tangan Allah SWT. Yang penting orang tua ini ada tausiahnya, ada pemilihnya kepada keluarga seperti ini. Agar apa? Agar kita sebagai kepala rumah tangga ini, ketika nanti ditanya Gusti Allah, apa yang saya lakukan? Ada jawabannya, Pak. Ya Allah, saya sudah lakukan ini. Yang dibutuhkan itu bukan harus berhasil, Pak. Yang dibutuhkan itu tidak harus berhasil. Yang penting sudah ada usaha amar ma'ruf nahi munkar kepada anggota keluarga kita. Urusan hidayah Gusti Allah kan seperti itu. Yang penting kita sudah mengajak. Makanya kalau bisa Islam kan sudah mengajarkan ajarkan anakmu atau ajak anakmu itu untuk mengajarkan sholat saat usia 7 tahun. Nek wis usia 10 tahun gak belum sholat, gepuk dia, pukul dia. Artinya apa? Seorang orang tua ketika mengajak anaknya untuk melakukan kebaikan mulai dini, insya Allah lebih mudah dibandingkan seorang orang tua yang mengajak anaknya melakukan kebaikan saat mereka sudah dewasa. Wabot betul itu. Gampangane kalau si cilik dijak ibadah gampang, ini koyo wit-witan yang masih kecil lah. Ini jenengan untuk dibengkok nong ini gimana? Coba kalau dengan punya mangga umur 15 tahun, wah terus kenapa? Kuat kenceng, jenengan bengkok kan gak bisa. Wabot terus kayak cuklek gitu kan, cuklek nggak bisa. Nah, mumpung masih kecil dibengkokkan, ya termasuk puasa latihan dari kecil. Kenapa beberapa orang mungkin abot poso? Mungkin orang tuanya dulu tidak melatih puasa ketika masih kecil, atau juga mungkin terusakkan oleh lingkungan yang kurang baik sehingga terkontaminasi dan terpengaruh seperti itu. Iya, terus dayus tadi adalah orang yang membiarkan keburukan terjadi di keluarganya. Berikutnya perawuh, mungkin kita tambahkan satu hadis lagi nih, satu hadis. Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Abi Dawud dalam kitab Al-Ba'ts dan Imam Bazzar dan Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Sifat Surga dan Imam Abu Syekh dalam kitab beliau Al-Azamah dari sahabat Usamah bin Zaid. Allah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ala hal musyammirun lil jannah. Ingatlah, apakah ada orang yang sungguh-sungguh menuju surga? Jadi Kanjeng Nabi ini memberikan semangat kepada sahabatnya. Apakah ada orang yang semangat menuju surga? Ya. Fa innal jannata la khatara laha. Sungguh surga itu tidak ada bahayanya, kabeh aman. Jangan sampai kita bayangkan tadi sungai terbuat dari susu, kenapa bu kelelep mati? Jangan bayangkan ada bahaya di dalam surga. Semuanya aman, ya, semuanya aman, gak ada yang bahaya. Berarti nih sungai tadi gak mungkin kelelep mati, gak ada. Semuanya enak, nyaman,
Gak ada bahaya sama sekali. Jadi, ini mungkin kalau ada pohon ingin ngunduh, dia manjat, ada bahaya, prediksi, napa terkilir dan jatuh bisa, tapi surga boten. Napa buah-buahnya mendekat, tinggal petik kok, ya kan? Seperti itu, gak ada bahaya, gak ada stroke, gak ada makan karep jenengan harus gak ada stroke itu, ya kan? Penyakit jantung harus gak ada, harus enak kabeh, los pokoknya, los dol. Jenengan ingin apa? Wes monggo. Ya seperti itu. Gak ada halangan. Tantangan gak ada. Jenengan mungkin sekarang mungkin 60 tahun ke atas. Ono tantangannya misalnya sate gak oleh. Minimal sate ayam, sak sondo, ya kan kawan itu. Surga gak ada pantangan. Semuanya boleh. Ya kan? Gak ada bahaya. Wahia wa rabbil Ka'bah nurun yatalala. Demi Allah ya, demi Tuhannya Ka'bah. Surga itu adalah cahaya yang bersinar. Wa raihanatun tazhar, dan tanaman yang mekar. Masyaallah. Jadi kan bayangkan tanaman-tanaman pas mekar-mekarnya, pas berbunga-bunganya indah banget. Nah, beda lagi kalau tanaman cukul cili-cili agak indah lah. Cukul-cukul ya kan. Gak indah nih kan. Nah, indahnya ketika mekar ya kan, berbunganya masyaallah. Itu baru indah. Nek cili-cili atau dia tanaman bunga tapi bunganya sudah kering layu, gak indah lagi lah. Pas mekar-mekarnya, ini pas indah-indahnya tanaman. Wa qasrun musyayyad, dan istana yang kokoh, masya Allah. Jenengan, tak juga bangunan yang kokoh. Nek bayangannya napa disedot, ya juk, napa reot pak. Ini kaki roboh pak. Dulu kan mungkin zaman dulu ya, kalau zaman dulu masih banyak rumah itu terbuat dari bambu atau dari gedek. Kalau bahasa di zaman saya itu gedek. Beberapa tetangga saya itu ada ya rumahnya gedek. Sebenarnya pakai gedek dari bambu nih. Itu kalian gak kuat lah, dihuyang tadi yo, yuk gitu kan. Atau mungkin kalau jangan rumah, kalau umpamanya di pesak di sawah itu ada gubuk. Nek wis merewat pak, di gerak tadi katanya rubuh pak. Istana surga itu kokoh. Seandainya kan ada, seandainya ada goncangan, menter pak, menter, kokoh. Tapi ini meskipun sekarang bangunan kalau goncangan gitu bisa roboh, roboh. Apalagi goncangan itu masya Allah, durasinya mungkin lebih dari 1 menit, itu hancur lah. Bangunan bisa hancur. Surga aman gitu. Bangunannya kokoh. Wanahrun apa nih? Muttarid, dan sungai yang mengalir. Wa thamratun nadijah, dan buah-buahannya napa mateng kabeh. Masya Allah. Jadi kan kalau napa punya pohon mangga itu kan kapan matengnya sih pentil, rada gede panjang adalah kasih mangga ya kan. Nah, surga tidak lah. Setiap buahnya siap makan, siap saji, ya kan? Jadi jenengan ngidam apa, ibu ngidam apa? Ada, ya kan? Ngidam ini pusat. Kalau jenengan pencit sesuai dengan selera panjenengan, saya senangi pencit, ya coba ada, pencitnya ada. Tapi kalau panjenengan ingin yang matang, ada juga. Seperti apa yang panjenengan inginkan, ya, yang panjenengan inginkan dalam hati akan muncul seluruh kenikmatan yang di surga. Wa zaujatun hasna jamilah, dan istri yang cantik jelita. Mungkin kalau pasangan kita Pak, atau mungkin sebaliknya ibu-ibu pasangan panjenengan bapak-bapaknya biyen sak ganteng-ganteng wong ya. Ketika awal-awal nikah, sak ayu-ayu nih wong saat awal coba setelah 30 tahun mulai kerut ya, gigi mulai bokap-bokap ya, leres loh, rambut mulai baru wajar lah. Ini menunjukkan kita ini di dunia ada perubahan fisik. Surga Pak, kinclong Pak, ya kinclong, menor yang perempuannya, bapak gagah, ya kan, gak ada berkerut. Makanya kajian Nabi pernah kan, papasan dengan orang tua, beliau
mengguyoni, bercandai. Bu, di surga gak ada orang tua. Nomor ngisuk pulang kayak gitu ya kan? Ternyata disampaikan bahwasanya ketika di surga nanti seluruh manusia ya kan akan dikembalikan saat usia 30 tahun. Sakuan-kuat itu. Jadi panjenengan sekarang usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, jangan khawatir Pak. Nanti ketika masuk surga dalam kondisi yang sak jereng-jereng panjenengan, ya kan? Sak gagah-gagah panjenengan, usia 30 tahun. Saat kenapa sekarang pikir memang usia ini menunjukkan kita di dunia Pak, buatan abadi kita ini, buatan abadi. Ini sebagai pengingat oh ternyata dunia ya di angkasa ini kan seperti itu. Pindah ke alam yang lebih abadi. Wahulalun kathirah dan perhiasan yang sangat banyak. Wa maqamun fi abadin dan tempat tinggal yang abadi. Fi fakihatin darin salamatin di dalam apa buah-buahan ya. Dari salimatin tempat tinggal yang selamat. Wa fakihatin wa khudrin wa khairah ya. Dan buah-buahan yang segar dan kebaikan yang banyak. Wa nikmatin fi mahallatin aliyatin bahiyah dan kenikmatan di dalam tempat yang indah. Qalu para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, nahnul musyammirun." Betul ya Rasulullah, kami ini orang yang semangat-semangat menuju surga karena kenikmatan yang panjenengan sebutkan tadi membuat kita semangat. Gak ada yang gak enak, semuanya enak.